dari seluruh negeri yang menanti pembaharu, yang siap meluangkan waktu. Dan tenaga untuk dedikasi, inovasi yang tiada henti, demi mewujudkan birokrasi bersih dan tulus melayani, Mencetak SDM unggul untuk Indonesia maju bersama BPSDM. Hukum dan HAM bersih dari semua korupsi dan perbuatan tercela, berlomba untuk sumbangkan prestasi, santun bersikap menjadi jati diri, disiplin melangkah untuk selalu menjaga sinergi demi mencapai kinerja tertinggi dalam modernisasi. Selanjutnya, laporan penyelenggaraan pelatihan terpadu sistem peradilan pidana angkatan 79 tahun anggaran 2023 oleh Koordinator Penyelenggaraan Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan kepada Ibu Nur Aini Isisna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM yang kami hormati, perkenankan kami pada kesempatan ini menyampaikan laporan singkat persiapan pelaksanaan pelatihan terpadu sistem peradilan pidana anak bagi aparat penegak hukum dan instansi teknis lainnya angkatan ke-79 sebagai berikut. B. Tujuan pelatihan. Tujuan pelatihan terpadu sistem peradilan pidana anak bagi aparat penegak hukum dan instansi teknis lainnya adalah untuk mendapatkan penyamaan persepsi dan peningkatan kompetensi para aparat penegak hukum mengenai sistem peradilan pidana anak sebagaimana amanat undang-undang, serta untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para aparat penegak hukum tentang sistem peradilan pidana anak. E. Peserta pelatihan. Jumlah keseluruhan peserta pelatihan terpadu sistem peradilan pidana anak angkatan ke-79 adalah sebanyak 30 orang yang berasal dari Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 11 orang, Kejaksaan Agung sebanyak 5 orang, Kementerian Sosial sebanyak 4 orang, dari Kepolisian sebanyak 5 orang, dan dari Perhimpunan Advokat Indonesia sebanyak 5 orang. Pada pembukaan ini telah hadir sebanyak 26 orang dan 4 orang masih di dalam perjalanan. Demikian laporan persiapan pelaksanaan pelatihan terpadu sistem peradilan pidana anak bagi aparat penegak hukum dan instansi teknis lainnya angkatan ke-79. Dan selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM untuk memberikan sambutan sekaligus membuka dengan resmi pelatihan terpadu sistem peradilan pidana anak bagi aparat penegak hukum dan instansi teknis lainnya angkatan ke-79 di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tahun anggaran 2023. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah kita dengarkan bersama sambutan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia, sekaligus membuka dengan resmi pelatihan terpadu sistem peradilan pidana anak angkatan 79 tahun anggaran 2023. Kepada yang terhormat Bapak Iwan Kurniawan, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketika kita bicara proses pidana, maka kita kemudian masuk pada integrated criminal justice system.
Di sana ada siapa? Di sana ada polisi selaku penyidik, di sana ada jaksa selaku penuntut, di sana ada pengadilan yang melakukan proses persidangan. Kemudian ada pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, di mana pidana itu dilaksanakan. Dan mitra yang lain, ada Peradi, dan dalam perkembangannya sekarang ada Kementerian Sosial dan kementerian-kementerian lain yang akan hadir di sana. Bapak Ibu sekalian, beberapa prinsip yang harus kita samakan persepsinya adalah terkait bagaimana proses peradilan pidana anak itu lebih kepada hal-hal yang bersifat restoratif justice, yang bersifat diversi. Jadi semangat menghukum negara harus dilandasi pada prinsip 2 tadi. Apakah restoratif justice itu menjadi media untuk kemudian melakukan penyelesaian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh kita memahami dan sudah menjadi pemahaman umum bahwa menempatkan orang di dalam penjara itu tidak selalu membuat orang itu akan ada transfer knowledge di sana. Yang ekstrim mengatakan ada criminal school di sana. Nah, ini yang harus dijauhkan dari, meskipun itu sesama mereka. Karena kalau kita lebih mendalam karakteristik anak yang melakukan tindak pidana, apalagi anak itu tidak jelas latar belakang, biasanya anak itu hanya usianya, tapi secara psikologis dia sudah mature. Itu yang membahayakan lagi ketika anak harus menjalani pidana. Jadi hukuman itu harus merupakan ultimum remedium. Satu-satunya tindakan terakhir yang harus diambil terhadap apa yang dilakukan. Tetapi yang lebih diutamakan adalah bagaimana restoratif justice ini, pendekatan restoratif justice ini, pendekatan diversi ini, itu lebih diutamakan bagaimana. Karena anak itu adalah masa depan negara. Secara spesifik negara hadir diatur dalam SPPA, mulai dari penyidik anak, jaksanya jaksa anak, hakimnya hakim anak. Mudah-mudahan Peradi juga ada karakteristik tertentu yang kemudian harus dimiliki sebagai sebuah kualifikasi ketika terlibat dalam sistem peradilan pidana anak, dalam pemeriksaan peradilan pidana, agar hukuman yang dijatuhkan kepada anak adalah ultimum remedium dengan memperhatikan seluruh kepentingan. Jadi dalam kesempatan ini pun, di samping nanti ada banyak pengetahuan yang diajarkan, saya ingin peserta juga lebih mengembangkan dirinya lagi dengan melakukan banyak literasi, Pengetahuan yang diajarkan ini mungkin hanya hal-hal yang bersifat prinsip, tetapi bagaimana mengembangkannya, itulah yang kemudian harus dikembangkan oleh diri masing-masing. Teori berkembang, kejahatannya juga berkembang, maka minat kita terhadap pengembangan kompetensi diri melalui literasi itu pun menjadi sangat penting. Banyak hal-hal yang tidak kita ketahui itu sebetulnya ada di sana. Dan media untuk melakukan itu sudah ada dalam genggaman kita semua.
tinggal buka gadget, buka Android, masuk ke Google, tulis di sana apa yang ingin diketahui. Dalam bahasa apapun, tergantung kita. Bagaimana kemudian kita responsif terhadap statistik? Bagaimana kita kemudian responsif terhadap kondisi? Karena sejatinya mencegah itu lebih baik daripada anak kalau sudah masuk dalam lembaga pemasyarakatan, ceritanya akan jadi sangat panjang. Di belakang ini ada lembaga pembinaan khusus anak. Wainon, ada visit ke sana? Ke lokusnya. Di belakang sekaligus laboratorium kami di sini ada lembaga pembinaan khusus anak. Dalam bayangan kita yang namanya anak itu ya anak-anak. Tapi coba lihat ke belakang. Anak-anaknya itu seperti apa? Perilakunya seperti apa? Etikanya seperti apa? Apalagi kalau mau ngobrol, satu misalnya diajak ngobrol, tanya latar belakangnya, itu menjadi demikian banyak tugas yang harus kita lakukan. Banyak. Kami sedang berproses juga untuk menjadi tempat pelaksanaan pelatihan dari tindak pidana kekerasan seksual yang undang-undangnya saja baru diresmikan kemarin. Sedang berproses, mungkin di samping SPPA nanti ada pelatihan untuk sistem peradilan pidana terpadu menangani tindak pidana kekerasan seksual. Kami sedang membaca raperpresnya untuk segera bisa disahkan. Seperti apa nanti kurikulumnya, modulnya, itu sedang kita persiapkan. Bahkan UNICEF itu sudah mendesak kapan ini bisa dilakukan, karena memang ini luar biasa menarik dan membutuhkan penanganan yang luar biasa. Dan satu lagi, jangan lupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang KUHP kita yang akan berlaku di tahun 2020. Nah, ini semenjak sekarang dari perspektif tugas penyidik sampai ke pemasyarakatan dan peradi itu harus mulai kita pelajari. Peran-peran penyidik, peran penuntut, bagaimana pemeriksaan pengadilan, bagaimana membela, bagaimana mengedukasi, itu juga harus dilakukan dalam perspektif undang-undang KUHP kita yang baru. Yang jenis pidananya nanti, pemidanaannya yang akan melibatkan Kemensos. Pidana penjara itu hanya ultimum remedium. Bahkan pidana mati, meskipun kemarin ada banyak kontroversi, ada percobaan 10 tahun ya, untuk sampai eksekusi, itu praktik-praktiknya harus kita persiapkan. Semuanya harus mempersiapkan diri ke arah sana. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar pelaksanaan diklat. Dan akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan terpadu sistem peradilan pidana anak angkatan ke-79 dengan metode pembelajaran praktikal tahun anggaran 2023 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatian semua.
Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan tersampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Kasih pelayanan, hukum dan HAM. Mencetak SDM unggul untuk Indonesia maju. Bersama BPSDM, hukum dan HAM, bersih dari semua korupsi dan perbuatan tercela. Berlomba untuk sumbangkan prestasi, santun bersikap menjadi jati diri. Hadirin yang berbahagia, dengan telah dibukanya kegiatan ini secara resmi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara pembukaan pelatihan terpadu sistem peradilan pidana anak angkatan 79 tahun anggaran 2023. Atas perhatian dan kehadiran Bapak dan Ibu, kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah.